Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfah Fadilah, NIM H44 1896 dari kelas Paralel 1 mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sumber Daya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yang berjudul Analisis Konflik Perikanan Tangkap di Perairan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Latar belakang dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bengkalis memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Namun selain memiliki dampak positif, potensi perikanan yang besar ini juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah sering terjadinya konflik antar nelayan. Konflik antar nelayan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis ini harus segera diatasi dengan peraturan atau kebijakan pemerintah agar kerugian yang dialami masing-masing nelayan yang sering berkonflik ini dapat segera teratasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua adalah bagaimana resolusi konflik untuk dapat mengatasi konflik tersebut. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Sedangkan metode pencarian data dalam penelitian ini yang pertama adalah menentukan tema, lalu yang kedua adalah menentukan jenis sumber daya yang akan digunakan, lalu yang ketiga adalah mencari literatur melalui internet dengan mengetikkan kata kunci seperti konflik, perikanan, dan konflik pemanfaatan sumber daya. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan literatur review dan juga analisis deskriptif. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah gambaran umum alat tangkap jaring batu dan alat tangkap rawai. Nelayan modern adalah nelayan dengan alat tangkap jaring batu, sementara nelayan tradisional adalah nelayan dengan alat tangkap rawa yang sudah digunakan dari generasi ke generasi. Jaring batu sendiri pada awalnya merupakan alat tangkap jaring insang yang dimodifikasi oleh nelayan modern, di mana bagian yang dimodifikasi tersebut terdapat pada bagian mesh size. Sementara alat tangkap rawai merupakan alat tangkap ikan dengan menggunakan pancing yang dioperasikan juga di dasar laut untuk sasaran ikan-ikan dasar. Selanjutnya adalah konflik yang terjadi di perairan Kabupaten Bengkalis. Konflik yang sering terjadi di daerah ini adalah konflik antara nelayan jaring batu dengan nelayan rawai. Penyebab utama konflik nelayan ini karena perbedaan alat tangkap dan juga pemodifikasian alat tangkap yang sering dilakukan oleh nelayan jaring batu. Selain itu, nelayan jaring batu juga sering melanggar aturan seperti sering menangkap ikan di wilayah tangkapan ikan nelayan tradisional. Selanjutnya adalah tahapan konflik, di mana tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada tabel dalam slide berikut. Konflik yang terjadi di Kabupaten Bengkalis sudah berlangsung sejak tahun 1983, dimulai dari konflik yang sederhana sampai mencapai konflik yang mencapai kondisi krisis. Kondisi krisis ini akibat dari semakin mengentalnya pertentangan antar persengketa dan juga semakin merenggangnya hubungan antar pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya di perairan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada dua gambar yang ada dalam slide berikut. Konflik yang terjadi di Kabupaten Bengkalis terdiri dari konflik antara nelayan tradisional atau nelayan rawai dengan nelayan modern atau nelayan jaring batu. Selain itu, konflik juga terjadi antara nelayan tradisional atau nelayan rawai dengan pihak pemerintah. Hal ini terjadi akibat ketidakjelasan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat, sehingga nelayan tradisional atau nelayan rawai menganggap pemerintah tidak adil dan tidak berpihak kepada mereka. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik di Kabupaten Bengkalis. Yang pertama adalah dilatar belakangi kultur nelayan rawai Kecamatan Bantan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang tidak mendapat pengakuan dari nelayan jaring batu. Yang kedua adalah faktor sosial, yaitu cenderung melakukan perebutan wilayah tangkap, di mana kehadiran nelayan jaring batu telah dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan nelayan rawai. Sedangkan faktor yang ketiga itu faktor yuridis, yaitu keberadaan peraturan dan perundangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak sesuai dengan karakteristik dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat nelayan Kecamatan Bantan. Selanjutnya adalah resolusi konflik. Penyelesaian konflik perikanan tangkap yang terjadi di perairan Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dengan mencegah atau mengurangi hal-hal yang menjadi pemicu konflik. Salah satunya adalah membuat kebijakan pemerintah dan melakukan pengawasan yang tegas untuk mengatur penggunaan alat tangkap dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang memperhatikan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, juga masyarakat nelayan harus diberikan hak dalam pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya. Selain itu juga meningkatkan peran dari tokoh-tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.
Selanjutnya adalah implikasi kebijakan. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menyelesaikan terjadinya konflik adalah dengan cara arbitrase, yaitu dengan membuat kebijakan yang legal dan tegas terkait aturan penangkapan ikan antar nelayan. Selanjutnya adalah dengan cara mediasi dan fasilitasi, yaitu dengan mempertemukan antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu untuk menyelesaikan konflik dengan diawasi oleh pihak ketiga atau pihak yang netral untuk membantu membuat keputusan-keputusan dalam penyelesaian konflik. Nah, agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterapkan, maka perlu dimulai dengan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah setempat, nelayan tradisional, dan nelayan modern untuk sama-sama menyepakati dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Konflik yang terjadi di perairan Kabupaten Bengkalis terjadi akibat adanya perbedaan alat tangkap dan juga pelanggaran hak-hak nelayan rawa yang sering dilakukan oleh nelayan jaring batu. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik ada 3, yaitu yang pertama latar belakang kultur nelayan rawai, yang kedua faktor sosial, dan yang ketiga faktor yuridis. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut adalah memperketat aturan dan kebijakan yang berlaku. Sementara itu, rekomendasi lanjutan dari penelitian ini adalah agar penelitian selanjutnya dapat memperdalam mengenai dampak dari adanya konflik secara lebih luas dan menganalisis kebijakan yang lebih spesifik dan tepat untuk dilakukan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.